Jembut. Tahu nggak ini buat apa? Apa? Gak ada gunanya anjing. Bukannya buat cut ya? Kagak anjir. Jadi tepuk tangan ini pertama kali dicetuskan untuk too much. ini untuk apa namanya edukasi. Edukasi, Ya. ya. Jadi tepuk tangan pertama ini pertama kali diciptakan tujuannya untuk menyamakan audio karena kan audio itu direkamnya di Audacity kan, aplikasi lain gitu kan. Ah. Sementara video itu adanya di kamera. Oh, oke. Jadi orang tuh pakainya zaman dulu tuh masih pakai DSLR gitu loh yang pakai memory card tuh kan. Nah, jadi si video yang ada di kamera sama yang di mikrofon itu buat nyambunginnya lewat tepuk tangan gitu. Oh. Dan nanti kedengeran suara yang di DSLR kan nanti ada pic-nya gitu kan. Hmm. Dari mikrofon juga ada pic juga, nanti tinggal disamain. Oh, Gitu. oke. Seharusnya ya kalau memang kerjanya benar bisa tuh disamain. Seharusnya bisa lah gitu kan, menyamakan sesuatu yang memang sama gitu kan. Ah, oke. Dan kebetulan topik yang bakal kita bahas adalah tentang tidak berkompetenan oknum gimana nyebutnya? Komisi Digidau. Nggak ada kan? Udah nggak? Nggak ada. Sebenarnya udah ada pernyataan resmi kalau misalkan dari pihak Steamnya pengen bertemu dengan komisi tersebut gitu kan. Apa maksudnya anjir? Oh, depan. Logik aja dah. Secara logik saja. Percaya? Lo percaya? Gue sih enggak sih. Lu mau main free fit? Enggak nolak sih. Bro terlalu jujur anjir. Iya, tentang kebijakan kita mau bahas masalah IGRS. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan dulu IGRS itu seperti apa? Jadi IGRS itu singkatan dari ini goblok. Oh, ini bukan goblok real shit. bukan Indonesian Booming Rating System. Enggak, gue ngomong begitu berdasarkan data. Karena kalau kita lihat di Steam, sebelum diturunin dia di PEGI lagi di Steam, jadi PEGI lagi. Jadi PEGI lagi ya. Ada proposal kan? Di sini kami rencana untuk membangun sistem rating khusus di Indonesia, Pak. Berarti kayak PEGI gitu. Sorry. Ini khusus punya negara Konoha, Pak. India bagian barat. Kurang lebih proposalnya itu kita butuh dana 800 juta, Pak. Murah nggak? Tembak anjing. Enggak, permasalahan gue adalah kita bayar pajak. Kita semua bayar pajak. Tapi kenapa eksekusinya seperti itu? Gue jujur, gue adalah salah satu orang yang menyukai IGRS. Kenapa? Karena mungkin konten-konten internet termasuk game sekarang banyak yang tidak bijak dalam menggunakannya, dan IGRS itu penting sekali gitu, apalagi buat parenting di Konoha ini gitu kan. Betul. Dan ekspektasi kita besar, benar kan? Betul. Dan komunitas game di Indonesia pun juga besar gitu loh. Betul. Cuman sayangnya kayaknya apa namanya? Mau panggil apa ya? Kayaknya pemerintah terlalu brutal banget kalau bilang. Tapi bukan pemerintah sih. Jadi masalah. Lu memancing orang paling sensitif di dunia. Ingat. Siapa tuh? Gue punya satu lagu yang menggambarkan ini sebetulnya. Ada tuh satu lagu, cuman gue lupa liriknya tuh gini. Oh mengapa benci dia? Tolong. Izin. Kan izin yang satu. Jadi gue pengen ngomong apa ya? Perihal tadi, maksudnya dalam eksekusinya, gini loh, maksud gue kalau emang belum matang, kan ada namanya
saran dan feedback lah. Apakah ini udah produk yang matang apa belum gitu maksud gue. Tapi pas keluar ya kan kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan di berita itu banyak lah yang bilang kalau emang sebenarnya ini tuh masih belum matang. Sama kayak inilah kalau bisa dibilang kayak Cortex lah. Iya. Sebetulnya lebih ke apa ya? Menurut gue kayak mereka terlalu pede aja sih. Dan lucunya sikap dari mereka bukannya mengakui kesalahan. Nah itu tuh paling kocak. Walaupun even ya gini ya, kalau misalkan emang bukan kesalahan mereka, setidaknya statement yang mereka berikan itu jelas ke publik gitu loh. PR dan humasnya gitu loh maksud gue. Kayak ini tuh kenapa gitu kan? Harusnya kan kayak dijelaskan secara ini tuh begini, tapi emang mungkin dalam segi trust masyarakat ke atasan sana agak sedikit susah gitu dan tapi itu emang harus dicoba harus di itu tapi bukan tapi kan idealnya kan begitu kan idealnya seperti itu. Tapi Steam yang minta maaf Papa Geben malas. Seberapa NPD Anda sampai menganggap negara Anda sendiri adalah negara superpower di saat Anda saja masih ditipu, kepalanya masih ditipu kalau Konoha ya. Kakinya masih ditipu. Ya, jadi ini ada peraturan untuk menjaga perdamaian dunia. Tapi syaratnya kamu bayar sekian ke saya. Sekarang coba lu bayangin game kayak Pinipin. Itu 18 plusnya kenapa? Berapa? Kenapa? Apa karena sarung angkau main? Bukan pak. Karena rata-rata yang ngasih rating itu sangeannya sama opa. Nih, komunitas di Indonesia tuh, komunitas game itu di Indonesia tuh gede. Ada beberapa developer game juga dari Indonesia. Gua percaya kok kalau misalkan project ini udah diobrolin sama ahlinya. Sekarang sebutkan ahlinya siapa? Tolong, bukan pribadi saya, kami semua mempertanyakan gitu, kenapa bisa seperti ini? Oke. Logis. Kita bentar, ada yang bilang kalau misalkan itu self declare dari gamenya. Dari gamenya. Ya. Maksudnya gimana? Jadi gamenya sendiri yang ngasih rating. Namun kayaknya seperti itu. Tapi kan nggak mungkin juga. Nggak logik, anjir, mana ada game yang mau Nggak, sebenarnya ini sih kalau misalkan kita yang ngasih rating 3 plus gue masih percaya tuh. Oke. Karena yang namanya game mau ada yang beli gitu kan. Ya, oke. Tapi kayaknya kalau misalkan Clair Obscure dan GTA 5 ngasih GTA 6 ya. GTA 6 belum keluar. Pengen keluar kan tapi pengen itu. GTA 5 GTA 5 kan? Iya, sama GTA 5. Dapat RC kayaknya nggak logis anjing. Persona 5. Dapat RC kan? Iya. Nggak logis aja kalau misalkan dari RC itu namanya tidak layak. Oh iya, nah itu sebenarnya yang tidak layaknya itu loh yang dipertanyakan, kayak game berkualitas yang nggak layak. Sebenarnya nggak harus game nggak layak. Ya kalau misalkan emang itu mengandung unsur contohnya kayak kekerasan atau seksual konten gitu, ya cukup diberi rating dewasa aja. Dan itu dikasih 18 dan itu kebijakan kebijakan dari parenting gitu kan. Sebenarnya yang kita butuhin itu adalah edukasi kebijakan dari orang tuanya. Dan kenapa? Dan gue setujunya IGRS ini karena supaya lebih dipermudah orang-orang di negara kita ini supaya bisa memahami aturan rating. Tapi gue nggak setuju sih Pak. Kenapa tuh gitu? Gue nggak setuju sama IGRS. Kenapa? Ada aja. IGRS ya. Oposisi banget. IGRS narasinya adalah untuk mempermudah masyarakat Indonesia untuk mengetahui sistem rating. Enggak sih, itu lebih ke penafsiran gue. Tapi kalau misalkan dari aslinya itu ya sensor. Iya kan, sensor kan. Jadi ada kayak mengkategorikan lah gampangnya. Iya, lawan lah bisa dibilang, lawan dari PEGI gitu kan. Dengan narasinya seperti itu, jadi punya sensor sendiri dan mudah dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Gue nggak setuju Pak.
Karena itu makin bikin orang Indonesia malas baca, malas belajar anjing. Tapi kan seharusnya lebih gampang karena bahasa Indonesia. Iya memang lebih gampang, memang secara logika lebih gampang. Cuman apa kalau mau belajar ketika misalkan muncul nih ada tulisan PEGI terus lo kayak Agak gampang ini deh. Kalian emang kalau misalkan download atau beli game lihat ratingnya. Ya adalah beberapa yang lihat. Tidak semuanya. gua akan mencoba untuk merombak ulang kalimat gua. Kenapa gua nggak setuju? Pertama, buang-buang anggaran. Yang kedua, orang kalau masih mau nonton bokep nonton baik. Nggak perlu tuh rating, kan udah jelas di situ. Apakah ada 18 tahun ke atas? Wah, saya masih belum punya KTP. Ya. Saya sudah 18 tahun ke atas. Kalau zaman dulu tuh kalau misalkan bikin Facebook tuh pasti ngambilnya yang di bawah tahun 90. Iya, jadi kalau nggak ngambil di bawah 90-an, ulang tahun nyokap dan bokap yang dipakai itu biasanya. Supaya, wah saya sudah kelihatan dewasa. Ya karena bisa dibilang Jadi dari situ ya awalnya. Kalau dipikir-pikir kenapa orang apakah ada sudah 18 tahun ke atas ke situs YouTube biru gitu. Dimulai dari situ ternyata. Aneh aja, aneh. dan kan kalau misalkan PEGI itu dia standarisasinya kan, standarisasi itu geografis dari Eropanya itu yang belum tentu sama dengan yang ada di Indonesia. Makanya Indonesia juga mempunyai rating system supaya bisa lebih relevan dengan ruang lingkup yang ada di negara Indonesia tersebut. Emang Nukitachi nggak beres pak kalau kayak gitu. Nah itu yang dipertanyakan itu eksekusinya. Relevan sih. Karena memang kan penonton bokep terbesar ada di Indonesia. We walk Kayak. the talk. Makin kayak. Saya akan lawan. Makin kayak. Itu disensor ya pantarnya. Jadi nggak ada yang akses. Ya ntar gara-gara ini salahnya di gua lah. Gua kamu nyebarkan link. Padahal mau nyari dewek. Nah, sekarang apa permasalahannya? Kenapa bisa blunder seperti itu di IGRS sendiri? Kenapa banyak game yang nggak sesuai dengan ratingnya gitu? Bukan nggak sesuai dengan ratingnya, jadi kayak ini nggak seharusnya seperti ini gitu loh. Kalau menurut Anda, Bung? Menurut lo kalau boomer dikasih teknologi gimana? Pensi! Sumpah anjir, pensi, cok. Hal kayak gini tuh, anak muda tuh juga ada yang banyak gitu loh, yang kasih kesempatan mereka gitu loh. Gak mau. Enak aja. Saya capek-capek lo di sini memperjuangkan. Apa udah 20 tahun itu? Ya gitu ya. Kasihan itu orang-orang yang di atas capek-capek loh dia. Bayangin waktu zaman kuliah dia demo capek-capek soal kebobrokan negara gitu kan. Terus habis itu dekat-dekat sama ngambil suara dari masyarakat untuk ngebantuin merombak ulang pemerintahan gitu kan. Terus ujung-ujungnya dapetin partai politik di tahun 2025 misalkan tapi masih terlalu muda. Enggak. Di zaman dia gitu. 2 tahun kemudian deketin partai politik ya kan. Habis itu nyalon jadi ketua legislatif gitu kan. Ya kan 5 tahun kemudian tertangkap basah korupsi. Bukan itu hal yang berat. Bukan itu siklus. Lingkaran setan. Ingat kata salah satu Anda. Kamu tuh cuman belum merasakan apa yang di posisi saya. Dulu saya juga seperti itu. Aduh, ampun Kanda. Ampun Kanda. Kalian belum ada di posisi saya saja. Saya yakin kalau kalian ada di posisi saya, mungkin kalian lebih kejam dari saya. Ampun Kanda. Tapi setidaknya tidak jadi kan? Sekarang kembali ke topik masalah IGRS. IGRS mesti nggak ngerti gue aja ya. Itu buat apa gitu lagi? Biar kelihatan kerja. Nggak salah sih. Tapi kan ada yang bisa dilakukan
apa ya yang memang jadi tugas utama dari komisi Digidau ini ya. Mereka masih punya satu job loh. Mereka masih punya satu misi yang besar gitu. Tapi ngapain malah nyelesain side quest gitu. Itu ya yang dipelajarkan. Mungkin dia kebanyakan main RPG gitu kan, model-model Fallout atau Skyrim atau apa. Atau mungkin Breath of the Wild Oh, ya, kayak set questionnya itu kayak lebih dalam terkadang. Nggak yakin Pak. Gue yakinnya mereka main Tetris. Bukannya ini Zuma atau Solitaire. Oh itu udah termasuk ke job desk. Oh itu job desk ya. Jadi job desk-nya tuh ada yang pertama apa namanya digaji. Cara mereka dapat gaji itu adalah mereka harus menamatkan software, menamatkan Ini bisa. Itu Konoha. Oh ini pakai anjir. Oh iya berarti di India bagian barat. India, Gunner, Gunning rating system maksudnya. Diserang orang India ya jangan. Iya makanya. Isekai. Tapi dari awal udah ngomongin ini. Asal dong bata. Enggak kok. Enggak. Emang ada sangkut pautnya itu tuh. Kita semua pernah Di main. isekai, kita di isekai. Kita di isekai. Itu adanya di isekai kan. Kalau kalian dengar Indonesia itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya, enggak. Indonesia bersih. Gila. Semua project itu sangat berjalan dengan baik, berdampak ke sosial. Janji-janjinya semua sudah ditepati. Masyarakat 19 juta lapangan pekerjaan sudah ada dan masyarakat merasa puas. Kami sebagai orang Indonesia ya lu bayangin aja anjir. Datang ke rumah gue tiba-tiba suruh bikin konten. Sementara tadi gue lagi ngurusin install ulang HP anjir. Datang tuh ujuk-ujuk bawa mikrofon anjir. Ayo konten, buset. Opportunity harus ya gitulah. Butuh duit anjir. Tapi gak logis anjir. Untuk tempat ada, kalau lu masih berpikir logis di tempat kita bertinggal, isekai itu bakalan. Jadi saya aslinya 2 orang. Kalau yang ada di video ini sekarang lagi ngomong ini, itu orang isekai. Iya. Tapi kalau misalkan di kehidupan nyata ya kita orang Indonesia ya. Benar. Saya sangat 100% yakin akan hal itu ya. Enggak sih, kita aslinya orang isekai ya. Cuman kita bisa bahasa Indonesia udah gitu aja. Ibu. Salah mulu. Ngapain? Orang lain nggak ngapa-ngapain, game nggak ngapa-ngapain menang. Gerak dikit still wins. Gua nggak ngapa-ngapain serba salah. Jadi mungkin ada solusi yang bisa diberikan gitu kan buat IGRS. Tutup. Kaliin dananya. Ke My Beautiful Girl. Nah, itu kan. Kaliin dananya ke situ gitu. Maksudnya kalau lu punya pacar gitu. Beliin motor baru tuh yang warna biru tuh. Mungkin video tadi. Gak salah sih. Emang lu kalau punya pacar tuh belinya motor baru gitu kan. KLX tuh biasanya CRF tuh biasanya suka tuh. Wah, gue lebih sukanya yang warna biru. WR Yamaha. Kan warna biru. Suka tuh biasanya tuh, walaupun kadang-kadang gue juga bingung buat apa gitu kan. Padahal semua motor sama aja gitu kan. Ada yang semua motor paling goblok. Ada yang lebih versatile gitu loh untuk membawa barang-barang misalkan gitu ya kayak kompleng gitu atau apa gitu. Iya, kan kayak bawa ini. Ini bawa bekal buat anak lu nanti masa depan kan bisa. Kenapa harus KLX? Kenapa harus WR gitu kan? Kan mungkin beberapa Kenapa harus Hilux gitu? Padahal kan ada mobil callback gitu. Kan beberapa kondisi di geografis di isekai ini kan agak off-road. Oh, off-road. Oh iya, seperti itu. Off-road.
Aku off-road. Nah. Terus depan rumah gue jalan rata-rata aja tuh sampai ke sekolahan gue. Wah, Bapak bukan melihatnya dari kacamata yang atas. Oh gitu ya. Oh berarti jalanan di Papua itu belum off-road itu? Itu Belum udah jadi. Jangan gitu anjing. Ini belum jadi, cuma jadi ketawa. Oh, nanti jadi pisau bermata dua. Kita diserang dengan narasinya. Oh, orang YouTuber menghina Papua. Enggak, gue tuh pengen ngasih tahu kalau misalkan jalan semulus ini dibilang, oh apa namanya banyak yang off-road. Iya kan? Terus di Papua bagaimana? Iya, itu loh. maksudnya. Kalau misalkan your beautiful girl itu dikasih motor karena jalan my beautiful girl itu dikasih motor karena jalannya off-road, kenapa enggak nakes dikasih, cowok? Oh iya, karena kan bukan prioritas. Kembali lagi ke IJRS. Atau kita mau ngomongin depannya seperti apa? Solusi dari gua mungkin ada baiknya dengan dana yang belum keluarga ke publik gitu kan, untuk proyek ini bisa dimaksimalkan untuk membenahkan sistem lagi kalau emang ini optimis gitu dan untuk kebaikan semua kalayak Sky. Kata gue mending ada yang namanya feedback, ada yang namanya beta test, atau enggak komunitas gamer atau developer di Indonesia itu banyak, bisa minta saran dan lain-lain. Tolong diikut sertakan. Ya, tolong diikut sertakan ruang publik ya. Iya. Karena itu kan buat publik juga gitu, apa yang kita Betul. terima, apa yang kita rasakan gitu. Oh. Jadi untuk Jadi tolong ya Komisi Digidau, tolong untuk lain kali yang namanya rakyat isekai ini yang sebetulnya sangat baik loh. Kita ini masyarakat isekai itu sangat baik loh, sangat perhatian loh sebetulnya. Mau untuk ngasih feedback dan segala macam. Cuman ya kalau dari kasih feedback tolong didengarkan gitu. Iya, Diikut sertakan juga, jangan Betul. laporan sepihak. Oh, kita sudah berdiskusi dengan para petinggi gamer gitu kan. Ya. Pakainya Yeezy sepatunya. Kayaknya nggak ada deh tinggi gamer, bukan petinggi ya, developer ya namanya. Ya. Developer game itu kayaknya nggak ada deh yang Lu tahu dari mana bang? Emang tahu dari mana? Dia bisa aja dia pas pada saat emang rapat dia pakai Yeezy bang. Lu tahu dari mana? Lu emang ada di situ bang? Coba gue tanya si siapa namanya? Lupa lagi gue. Siapa sih yang punya Toge Production? Gue lupa lagi kemarin siapa Iya, tuh. siapa Nah ya? itu juga ada masalah tuh. Ntar gue coba tanya itu dah. Iseng-iseng lewat Twitter. Bang, lu kalau misalkan diundang ke acara penting gitu soal rapat pakai Yeezy nggak sih bang? Kalau jawab iya gimana? Ya udah. Ya udah. Oh, kasih info. Ya udah, karena gue mengakui kesalahan gitu. Ya udah gitu. Kalau misalkan dibilang iya, ya gue tinggal Ya udah. tinggal bikin konten klarifikasi gitu kan. Mengakui kesalahan, simple as that. Berarti lu cuman sebatas konten klarifikasi doang lu bang kalau misalkan salah bang. Ya daripada enggak mengakui, Betul. lemparannya ke perusahaan yang sangat besar yang menganggap sampai ya kayak gue bilang tadi, anjir se-NPD apa lu sampai menganggap negara lu paling kuat, men. Bener lagi anjing, gue S2 wibu S2 gara-gara wibu anjing. Skripsi gue judulnya representasi dan politik identitas suku Ainu dalam anime Golden Kamuy. Wah, kocak orang wibu apa ini? Wah, Setidaknya. tapi totalitas. Skripsi Anda totalitas. Kelar sampai habis. Betul. Ini Nah, adalah bukti dari integritas. Oleh Ya. karena itu ayo pilih saya. Gak cuma 3 bulan apa 6 bulan? Hah? Gak cuma 3 bulan atau 6 bulan cutting Anda? 18 bulan. Oh, cutting Anda itu yang Anda. 18 bulan. Sementara wajar sih 3 semester. Oh, 3 semester, sorry. 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. 18 bulan berarti berapa? Ya, Soalnya tahun lebih. 6 bulan. Excel. Oh, Excel. Bisa aja Excel. Oh, Excel. Ada nggak sih di universitas Anda Oh, Excel? nggak ada sih. Oh, nggak ada. Oh, ada lah buat dia. Spesial orangnya. Iya dong. Iya, spesial. Karena cutting saya. Oh iya, cuy.
Spesial. Mana Jaser kemarin? Pengen gue buang rasanya. Malu, Cok. By all means. Jangan gitu, Pak. Karena lu gak ada di posisi gue, men. Baru masuk nih. Udah bangga nih masuk. Masuk nih kata gue. Lulus dia dari situ 18. Jangan lihat 1-2 kesalahan, tapi lihat lulusan juga, lulusan lainnya. Oh, berarti kalau misalkan nggak aneh, berarti bukan dari FIB. Oke. Orang-orang FIB aneh semua gitu. Semua universitas. Khusus di universitas insya Allah. Insya Allah kan. Insya Allah lulus, insya Allah kan. Universitas ISEK. Gue kalau ketangkep keseret lu aja. Bukan karena tingkah gue aja. Tapi kenyataannya emang gitu. Emang insya Allah lulus, insya Allah kagak. Kalau lulus biasanya agak aneh. Nggak lulus juga agak aneh. Paling untuk kedepannya industri game di Indonesia dengan apa yang sudah terjadi oleh Toge Production dan project Komisi Digi Daud tentang IGRS-nya, apa harapan dari Anda sendiri gitu? Kedepannya seperti apa? Kita kan kalau mengkritik harus memberikan solusi juga. Betul. Dan harapan. Hilangin. Kan itu salah satu project yang positif. Positif buat kantor mereka. Fair enough. Langsung Obi. Nyari gimmick on. Hilangin. Terus bagaimana untuk masalah Bukan Mas Rek enak. Terus bagaimana kalau misalkan masalah rating yang masih tidak dimengerti orang-orang Indonesia itu gitu. Orang-orang sekai. Sebetulnya menurut gua ya kayaknya dana untuk sosialisasi lewat online itu kayaknya masih lebih murah dibanding harus bikin aplikasi. Sosialisasi? Lewat media sosial. Apakah ada yang membaca? Loh, kan sekarang bukan zamannya baca. Apa tuh? Sekarang adalah era apa sih namanya? Images. Berarti Gambar, semua lewat gambar, Oke, video dan berarti maksud Anda maksud saya adalah ayo dong kerja, masa cuma tidur doang? Cuman bikin video loh kayak gini, nggak ada susahnya, ya nggak? walaupun Bisa yang nggak? nonton pasti dikit sih. Iya. Tapi masa sih dikit, orang satu instansi aja disuruh subscribe semua kok.